Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Pranata, NIM 119 dari UAS Sistem Kendali Kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tugas kelompok untuk UAS yang kita buat tentang sumbu azimut kaliber 20 mm. Nah, di sini kita diminta untuk menjelaskan yang pertama itu diagram Bode. Nah, di sini kami memiliki fungsi transfernya itu yaitu di sini GS 15 per S tambah 3 S tambah 5. Nah, di sini untuk mencari nilai faktor gennya tersendiri itu kita mengalihkan dulu yang ini menjadi S kuadrat ditambah 8S dan ditambah 15. Lalu kita keluarkan 15-nya, S kuadrat per 15 tambah 8S tambah 15 tambah 1 per 15 tambah 1. Nah, di sini kan terdapat dua dua faktor dua fungsi yang itu GH J omega. Nah, yang ini nah, 15 per 15. Jadi di sini kita dapatkan faktor gennya itu GH J omega. Jadi 20 log 15 per 15. Jadinya itu 20 log 1. Nah, didapat di sini magnitude-nya itu 0 karena 20 log 1 itu 0. Dan sudut fasa yang didapat di sini itu 0 derajat sesuai dengan gambar yang telah kita cari atau kita masukkan ke dalam itu MATLAB. Nah, ini bentuk gambar dari diagram Bode-nya dan uh, sudut fasa yang didapatkan. Selanjutnya itu kita diminta untuk mencari kestabilan Nyquist dari jurnal yang kita dapat itu. Nah, di sini yang pertama ya sesuai dengan yang tadi, transfer fungsinya itu GS 1 per S, S tambah 3 GS K S tambah. Nah, di sini kita untuk mencari gen K untuk kondisi stabil itu nilai K ini harus sama dengan 1. Jadi GHJ omega itu didapat menjadi minus 8 omega kuadrat dikurang J 15 omega dikurang omega pangkat 3 per 64 omega pangkat 4 ditambah omega kuadrat dalam kurung 15 omega kuadrat kuadrat. Nah, di sini untuk nilai P sama dengan 0, nilai N sama dengan 0, karena Z itu P kurang N jadi sama dengan 0. Nah, gan K itu diperbesar sebesar 1 per 0,0083 atau 120,5 sebelum minus 1. Berarti K di sini lebih kecil daripada 120,5 tadi. Jadi K-nya sama dengan 120,5 dengan omega akar 15 Nyquist memotong min 1. Ini dapat dilihat gambarnya sesuai dengan yang telah digambar. Nah, untuk selanjutnya itu controllability dan observability. Untuk controllability-nya tersendiri itu jika input U pada sistem dapat membawa setiap keadaan pada sistem X ini dari keadaan awal yaitu X0 ke keadaan yang diinginkan X0 tadi, X0 T maksudnya, dan diinginkan ke XT, maka sistem tersebut dapat dikontrol. Syarat keterkontrolan tersebut adalah apabila rank N dari order system adalah sama dengan rank dari matriks kekontrolan tersebut. Nah, ranknya tersebut dapat dibunyikan dalam CM sama dengan dalam kurung siku B AB A2B sampai dengan AN. Ini untuk rumus dari itunya. Nah, untuk selanjutnya itu observability. Untuk observability sendiri itu jika vektor dari keadaan awal dari sistem X0T tersebut dapat ditentukan nilai UT dan YT-nya yang diukur pada interval waktu dari T0 sampai T yang diminta, maka sistem tersebut dapat diamati. Nah, jika tidak ditemukan nilai UT dan YT yang diukur pada interval tersebut, maka sistem tersebut tidak dapat diamati. Nah, syarat dari keteramatannya tersebut adalah nilai rank N dari order system tersebut sama dengan rank dari matriks keteramatan, sama dengan controllability, itu konsepnya. Namun di sini untuk matriksnya sendiri OM itu sama dengan matriks C CA titik CAN sampai dengan CAN pangkat min 1. Jadi ini berkelanjutan dari awal CA pangkat 1 sampai CA pangkat 2, kemudian CAN kurang 1.
Nah, untuk selanjutnya itu kita diminta untuk menjelaskan respon closed loop system. Nah, di sini kita kan menggunakan kontrol PID. Jadi kontrol PID itu dipengaruhi oleh tiga, yaitu kontrol P, kontrol I, dan kontrol D. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontrol PID yang secara menyeluruhnya dulu. Di dalam dunia industri maupun militer itu, peran sistem kontrol sangat berpengaruh ke dalam kerja suatu sistem. Sistem kontrol yang umum digunakan adalah sistem kontrol proporsional, integral, dan derivatif yang tadi saya sebut. Nah, di sini sistem kontrol ini dapat berjalan secara bersamaan maupun berjalan secara terpisah. Nah, berjalan secara bersamaan itu yaitu tadi PID. Kalau yang terpisah, kontrol P aja, kontrol I aja, kontrol D aja begitu. Nah, untuk selanjutnya itu masing-masing sistem kontrol ini memiliki keunggulan tertentu. Nah, di mana kontrol proporsional unggul dalam rise time yang cepat, sedangkan kontrol integral unggul dalam memperkecil kesalahan atau error yang ditimbulkan. Nah, serta kontrol derivatif itu mempunyai keunggulan untuk memperkecil error atau mengurangi overshoot maupun undershoot yang ditimbulkan. Nah, untuk menjelaskan sedikit overshoot dan undershoot ini dapat kita lihat dari grafik yang seperti yang kita ketahui dalam pembelajaran itu, seperti grafik yang melewati batas dan kurang dari batas. Nah, itu yang disebut overshoot dan undershoot. Nah, di sini kita punya blok diagram dari jurnal itu tentang ya kontrol PID-nya. Nah, di sini set point masuk ke dalam PID, lalu keluar dan diproses dan kembali lagi ke set point awal. Nah, ini untuk rumus PID-nya. Nah, di sini gambar tersebut merupakan blok diagram PID yang umum digunakan di industri yang kita kenal. Kontrol proporsional, integral, dan derivatif dapat digunakan secara bersamaan, secara paralel, ataupun terpisah dengan tidak menggunakan salah satu komponen P, I, atau D, seperti kontrol PI, PD, ID, nah, dan sebagainya. Parameter pengontrol proporsional, integral, derivatif atau PID ini selalu berdasarkan tinjauan terhadap karakteristik dari sistem yang diatur dalam plan tersebut. Dengan demikian, parameter PID dapat dicari setelah perilaku plan diketahui, serumit apapun plan tersebut. Nah, di sini persamaan matematisnya dari kontrol PID yang didapat dari jurnal tersebut adalah di mana UT tersebut mempunyai nilai output, nilai keluaran yang pada blok diagram tadi, yaitu KP ET ditambah KI integral 0 sampai T E tau D tau ditambah KD D per DT E tau. Nah, untuk penjelasan dari UT tersebut, KP di sini proportional gain, KI itu integral gain, kalau KD itu derivative gain, kalau E itu error set point parameter value ini, yang ini. Untuk T itu waktu yang kita gunakan atau yang dibutuhkan. Untuk tau itu variabel dari integrasi dengan nilai antara 0 hingga kondisi sekarang atau tau. Nah, untuk selanjutnya itu karakteristik pengontrol PID sangat dipengaruhi dari ketiga parameter PID sebagai berikut. Nah, tadi kan kita menggunakan kontrol PID. Nah, kontrol PID tersebut tidak luput jauh dari pengaruh ketiga parameter yang kita miliki tadi, yaitu proporsional, integral, sama derivatif tadi. Nah, di sini kita akan menjelaskan secara bertahap gitu, satu persatu. Untuk yang pertama itu kontrol proporsional. Kontrol proporsional memiliki output yang sebanding atau proporsional dengan besar sinyal kesalahan. Kesalahannya tersebut itu selisih antara nilai yang diinginkan dengan nilai aktualnya. Nah, setiap perubahan pada sinyal input tersebut akan menyebabkan sistem akan langsung mengeluarkan sinyal keluaran sebesar konstanta pengalinya. Nah, gitu. Persamaan matematisnya sebagai berikut. T sama dengan KP E T. Nah, kita bisa lihat di sini untuk yang proporsional dapat dilihat pada blok diagram tersebut KP ET. Nah, untuk gambar blok diagram dari dia sendiri itu, nah di sini ET tersebut akan masuk ke domain KP menjadi UCT. Lalu kita Laplace menjadi ES KP menjadi UCS. Ini untuk Laplace-nya dan ini untuk time-nya.
Untuk time itu ET KP UCT, untuk Laplace domain itu ES KP UCES. Untuk selanjutnya itu gambar dari ini tadi, dari blok diagram tersebut akan menggambarkan hubungan antara besaran kesalahan dengan besaran keluaran pengontrol profesional. Nah, di sini saya jelaskan gambar ini akan menggambarkan atau menunjukkan bagaimana hubungan antara besaran kesalahan dengan besaran keluaran. Jadi tiap kontrol itu punya besaran kesalahan dan besaran keluaran. Nah, di sini kita akan melihat hubungannya antara kesalahan dengan keluaran pengontrol profesional dari gambar diagram tersebut. Nah, di mana besaran kesalahan yang error ini merupakan selisih antara besaran setting dengan besaran aktualnya. Nah, jadi besaran kesalahan ini atau error ini didapat dari selisih antara besaran setting dengan besaran aktual. Selisih ini akan mempengaruhi pengontrol KP tersebut untuk mengeluarkan sinyal positif. Nah, untuk mengeluarkan sinyal positif ini akan berdampak seperti mempercepat tercapainya harga setting atau yang kita inginkan, atau negatif ini kan sinyal positif untuk mempercepat tercapainya harga setting, atau negatif dari pengaruh pengontrol KP tersebut memperlambat tercapainya harga yang diinginkan. Jadi di sini pengontrol tersebut dapat menyebabkan harga setting yang kita inginkan itu bisa cepat bisa lambat tergantung efek yang ditimbulkan. Penerapan pengontrol profesional pada suatu sistem itu kita harus memperhatikan karakteristik dari kontrol tersebut. Apakah hasil yang diperoleh dari eksperimen menunjukkan bahwa jika nilai KP kecil, maka pengontrol profesional hanya mampu melakukan koreksi kesalahan yang kecil. Jika nilai KP-nya kecil, maka pengontrol profesional itu dapat melakukan koreksinya itu kecil. Jika gede maka gede gitu. Akibat dari yang kecil tersebut, maka respon dari sistem tersebut akan lambat. Nah, nih yang besarnya ya. Jika nilai KP-nya dinaikkan, maka sistem tersebut respon sistem tersebut akan semakin cepat mencapai set point dan keadaan stabil. Set point yang kita minta tadi itu yang ini, kembali lagi ke set point. Jadi set point proses balik lagi ke set point gitu. Apabila nilai KP-nya dinaikkan. Namun jika nilai KP terlalu besar, jika KP-nya terlalu besar akan ada dampak yang ditimbulkan pada kinerja sistem yang tidak stabil. Jadi kinerja sistem pada KP tersebut pada pengontrol tersebut tidak stabil dengan respon sistem yang berosilasi. Nah, ini bisa kita dapat lihat jika dalam praktikum itu KP ini akan mempengaruhi kecepatan kontrol pada misalkan waktu pada praktikum kemarin itu mempercepat pada putaran motornya. Nah, jadi itu pengaruh dari KP-nya. Nah, jika KP yang kita gunakan itu semakin besar, maka kecepatan pada pengontrol itu akan cepat, motornya itu akan cepat. Jadi untuk mendapatkan grafik akhir yang kita inginkan pada praktikum itu hubungannya. Untuk selanjutnya itu kontrol integral, yang tadi kan P. Nah, sekarang integral I. Pada pengontrol integral ini berfungsi untuk menghilangkan steady state. Nah, steady state error menjadi 0. Jadi pada pengontrol integral ini kita membutuhkannya untuk menghilangkan steady state error. Jika sebuah plane tidak mempunyai unsur integrator atau 1/s, pengontrol profesional tidak mampu menjamin output dari sistem tersebut akan tepat sesuai dengan yang kita inginkan, respon yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai hal tersebut makanya dibutuhkan kontrol integral. Nah, untuk pengontrol integral tersebut memiliki karakteristik layaknya integral. Nilai outputnya sangat dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding dengan nilai dari sinyal kesalahannya. Jika sinyal kesalahannya tidak mengalami perubahan, maka output akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadi perubahan input. Nah, untuk blok diagram pengontrol integral sendiri itu ET K integral UCT, untuk Laplace-nya sendiri ES KI, ini KI integral KI per S UCS, sama dengan yang awal tadi. Nah, itu set point error I, yang untuk integralnya itu KI integral 0 T ET UT. Nah, itu utau sama seperti ini. Nah,
Untuk gambar tersebut, gambar dari blok diagram ini menunjukkan atau menggambarkan hubungan antara besaran kesalahan dengan besaran keluaran pengontrol proporsional, di mana besaran kesalahan atau error yang terjadi tersebut merupakan selisih antara besaran setting dengan besaran aktualnya. Selisih ini mempengaruhi pengontrol KP untuk mengeluarkan sinyal positif. Sebentar, ini salah. Oh, salah ya. Oh, bukan yang ini. Oh, yang ini. Oh, maaf, tadi salah slide ya. Oke. Untuk gambar dari blok diagram tersebut, di sini gambar tersebut merupakan blok diagram dari pengontrol integral dalam domain waktu T dan domain Laplace-nya S. Besar nilai dari output T tersebut berubah dengan laju proporsional terhadap sinyal kesalahan. Dengan perumusan UT KI 0 integral 0 sampai T ET DT yang seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya, yang pada blok diagram kontrol PID tersebut. Dengan KI adalah konstanta yang dapat disesuaikan dengan fungsi transfer dari pengontrol integral, yaitu US per ES itu KI per S. Untuk selanjutnya, pengontrol integral memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Nah, yang pertama itu, output pengontrol membutuhkan jeda waktu tertentu yang berakibat pada melambatnya respon tersebut, respon outputnya. Nah, untuk yang kedua itu, ketika sinyal kesalahan bernilai 0, maka output pengontrol akan tetap pada nilai sebelumnya. Nah, jadi tadi misalkan nilai output yang kita dapat itu nilainya 5. Nah, ketika sinyal kesalahan bernilai 0, maka output pengontrol akan tetap pada nilai sebelumnya, yaitu 5 gitu. Atau berapa tadi? Jika sinyal kesalahan tidak bernilai 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh besarnya sinyal kesalahan dan nilai konstanta KI. Nah, misalkan begini, jika sinyal kesalahannya tidak bernilai 0 atau 1 atau 2 gitu. Nah, nanti untuk dari grafik yang kita hasilkan itu bisa naik, bisa turun tergantung nilai KI yang kita pakai itu. Nah, untuk yang ketiga itu, konstanta KI yang bernilai besar akan mempercepat hilangnya offset. Namun semakin besar nilai KI akan berakibat pada peningkatan osilasi dari sinyal output kontrol tersebut. Untuk selanjutnya, nah itu untuk yang integral. Untuk yang terakhir itu ada kontrol derivatif. Untuk kontrol derivatif tersendiri itu, besar output dari pengontrol derivatif memiliki sifat seperti operasi diferensial pada umumnya. Pengontrol derivatif menggunakan kecepatan perubahan sinyal kesalahan sebagai parameter pengontrolnya. Perumusan matematis kontrol derivatif itu UT, KD, D per DT, ET. Dengan KD merupakan konstanta derivatif dan ET merupakan besaran diferensial error terhadap waktu respon. Gambar menunjukkan blok diagram dari kontrol derivatif ET, KD, D per DT, UCT untuk time domainnya dan Laplace-nya seperti yang digambar. Untuk karakteristik dari pengontrol derivatif antara lain, tidak dapat menghasilkan output apabila tidak ada perubahan berupa sinyal kesalahan pada input. Jika sinyal kesalahan merupakan fungsi waktu, maka output yang dihasilkan pengontrol bergantung pada nilai TD dan laju perubahan sinyal kesalahannya. Karakter lain dari pengontrol derivatif adalah mendahului, artinya pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum error tersebut menjadi sangat besar. Jadi pengontrol derivatif ini dapat mengantisipasi error dan memberikan aksi yang bersifat korektif dan meningkatkan stabilan sistem. Berdasarkan karakteristik pengontrol tersebut, pengontrol derivatif umumnya digunakan untuk mempercepat respon awal dari suatu sistem, namun tidak memperkecil kesalahan pada keadaan stabil. Kinerja pengontrol derivatif hanya efektif pada lingkup sempit. Oleh karena itu, pengontrol derivatif tidak pernah digunakan secara independen tanpa pengontrol lain dalam sistem. Nah, untuk selanjutnya itu untuk kesimpulan akhirnya yang kita dapatkan. Nah, untuk yang pertama itu kan diminta tentang analisis dan gambarkan diagram Bode, lalu tentukan magnitudo dan sudut fasanya. Nah, di sini kita mendapatkan diagram Bode seperti yang terlihat pada layar, yaitu untuk magnitudenya itu sebesar 0 desibel ya. Nah, di sini kita bisa dapat lihat ini 0 desibel, dan untuk sudut fasenya itu dari 0 derajat Celcius. Nah,
Untuk yang selanjutnya itu kestabilan Nyquist. Nah, dari hasil yang kita dapat dan gambar yang kita telah gambar ini, respon tersebut tidak memiliki pol-pol pada sudut negatif atau sudut positifnya. Jadi respon ini bisa kita katakan stabil pada nilai KT pada sumbu positif. Nah, di sebelah kanan ini. Nah, untuk selanjutnya itu controllability dan observability-nya ini, untuk jurnal ini berarti kita bisa dapat mengamati kekontrolan dan dapat mengamati keteramatannya karena kita mendapatkan nilainya. Nah, untuk selanjutnya itu di sini kita disuruh untuk menentukan kontrol apa yang digunakan pada jurnal tersebut. Nah, pada jurnal sendiri telah disebutkan kontrol akhir yang kita gunakan itu kontrol PID. Nah, untuk fungsi transfer terakhir itu menjadi GPIDS 12,03 1 tambahan 2,3 S tambah 0,57 S. Nah, GPIDS itu 5,23 S ditambah 0,8689 kuadrat per S. Nah, untuk blok diagram dari azimuth kontrol dengan kontrol PID ini, nah didapat itu RS ke ES, lalu masuk ke PID kontrol yang ini, nah yang ini. Untuk itu dilanjutkan ke plan, ya plan itu kita dapat 0,05294 per S kuadrat ditambah 0,379 S. Lalu ke CS balik lagi ke RS. Nah, ini untuk blok diagram dari sistem kontrol PID. Nah, jadi kesimpulan akhirnya itu diagram Bode dapatkan magnitud 0 desibel, sudut fasa 0 derajat. Untuk kestabilan Nyquist, dia stabil terhadap kestabilan Nyquist pada sumbu positif. Untuk controllability dan observability-nya kita mendapatkannya untuk respon kontrol yang digunakan pada sumbu azimuth 20 mm ini, yaitu kontrol PID. Nah, sekian hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.